untuk materi berikutnya yaitu akar bilangan kompleks. Jadi kalau misalkan di sini kita punya beberapa bilangan kompleks ya. Misalkan di sini ada Z1, Z2 dan Z3 dengan masing-masing Z1 adalah sama dengan R1 cos theta 1 plus J sin theta 1. Z2-nya adalah R2 cos theta 2 plus J sin theta 2. Kemudian kalau dikalikan keduanya, maka Z1 dikalikan Z2 adalah R1 kalikan R2. Kemudian tetanya dijumlahkan ya, sama seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian kalau dikalikan dengan Z3, jadi Z1 dikalikan Z2 dikalikan Z3, maka di situ ada R1 kalikan R2 cos theta 1 plus theta 2 plus J sin theta 1 plus theta 2 dikalikan dengan R3 cos theta 3 plus J sin theta 3. Di sini kalau kita kalikan ketiganya, maka R-nya semua dikalikan, kemudian tetanya semua dijumlahkan ya, sama seperti sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ketiganya mempunyai nilai yang sama? Jadi sama-sama R cos theta plus J sin theta. Bagaimana nilainya? Z1 dikalikan Z2 dikalikan Z3, karena nilainya semuanya sama, maka Z-nya adalah Z pangkat 3. Kemudian karena nilainya sama baik theta maupun R-nya, maka sama dengan R pangkat 3 cos 3 theta plus J sin 3 theta, karena tetanya semua dijumlah ya. Karena nilainya sama, maka menjadi 3 theta, kemudian R-nya menjadi R pangkat 3. Jadi kalau misalkan dengan pangkat yang lain, yaitu R cos theta plus J sin theta kuadrat ya, maka di situ adalah sama dengan R kuadrat cos 2 theta plus J sin 2 theta. Demikian juga kalau misalkan pangkat 5, misalkan R cos theta plus J sin theta pangkat 5. Di situ sama dengan R pangkat 5 cos 5 theta plus J sin 5 theta. Jadi kalau kita rumuskan, maka R cos theta plus J sin theta pangkat N itu adalah sama dengan R pangkat N cos N theta plus J sin N theta. Jadi kalau misalkan di sini ada contoh ya dengan menggunakan bilangan 4 cos 50 derajat plus J sin 50 derajat kuadrat, maka di situ sama dengan 4 kuadrat sesuai dengan rumus ya. R-nya dipangkatkan, kemudian tetanya dikalikan dengan pangkatnya. Jadi cos 2 kali 50 derajat plus J sin 2 kali 50 derajat. Jadi di sini 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian 2 dikalikan 50 sama dengan 100. Demikian juga dengan contoh berikutnya, yaitu 3 cos 110 J sin 110. 3 dipangkatkan 3 sama dengan 27. Kemudian 110 dikalikan dengan pangkatnya sama dengan 330. Jadi bagaimana kalau misalkan saya punya contoh 2 cos 37 ditambah J sin 37 dipangkatkan dengan 4. Jadi di situ R-nya dipangkatkan 2 pangkat 4, kemudian tetanya dikalikan. Cos 37 dikalikan 4 ditambah J sin 37 dikalikan 4 ya. 2 pangkat 4 di sini 16, 37 dikalikan 4 sama dengan 148 derajat. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin mencari akarnya? Tadi kita sudah bisa mencari pangkatnya, kemudian saya ingin mencari akarnya seperti apa? Maka di sini kita gunakan yang namanya De Moivre's theorem ya, itu dari awal ini ya. Ini adalah De Moivre's theorem. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari pangkatnya, berarti di sini kita ingin mencari akar dari Z sama dengan 4 cos 70 derajat plus J sin 70. Jadi kalau misalkan akarnya, maka di situ kita akarkan R-nya
Ya, di sini R. Maka kita akarkan R-nya, kemudian tetanya kita bagi menjadi sesuai pangkat yang kita cari atau dikalikan pangkatnya ya. Di sini kita cari pangkat setengah atau akarnya, maka tetanya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari nilai akarnya dari bilangan kompleks, maka di sini kalau misalkan di sini kita cari adalah akar 2, jadi di sini maka R-nya adalah diakarkan sama dengan 2 ya. Kemudian tetanya dibagi sesuai dengan akar pangkatnya. Jadi kalau misalkan di sini kita cari akar, berarti di situ pangkatnya adalah pangkat setengah, maka tetanya dikalikan dengan setengah sama dengan 35. Ya, kalau misalkan kita cari akar 3, maka ini adalah sama dengan pangkat sepertiga, maka kalau mencari tetanya dikalikan dengan sepertiga. Jadi saya lanjutkan untuk akar bilangan kompleks dengan kuadran yang lain ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya, contoh yang sebelumnya, akarnya dari bilangan kompleks tersebut hanya menghasilkan sudut dari satu kuadran saja, sementara sebenarnya kalau misalkan kita mencari akar dari suatu bilangan kompleks, itu kemungkinannya tidak hanya di satu kuadran, bisa di 2 kuadran, 3 kuadran, 4 kuadran, dan selanjutnya ya. Jadi sebenarnya tidak hanya di satu kuadran saja, ada kemungkinannya bisa di kuadran 1 dan kuadran 2, atau kuadran 1 dan kuadran 3, dan seterusnya, tergantung bilangan kompleks yang dicari akarnya ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan kita ingin mencari akar 3 dari suatu bilangan kompleks Z sama dengan 8 cos 120 plus J sin 120 ya. Kiprut di sini maksudnya adalah akar dari 3 dari Z ya. Di sini Z sama dengan 8 cos 120 plus J sin 120. Maka kalau misalkan saya sederhanakan, bilangan polarnya adalah Z sama dengan 8 dengan sudut 120 derajat. Untuk mencari akarnya dari kuadran lain bagaimana caranya? Kita cari kemungkinan-kemungkinannya dengan menambah 360 pada derajat yang sudah kita ketahui. Jadi di situ derajat yang sudah kita ketahui tetanya adalah 120. Kemudian kita coba tambahkan 360 derajat, jadi sama dengan penambahan satu lingkaran. Jadi kalau misalnya kita tambahkan 360 derajat, maka seperti ini ya, ditambah 360 derajat. Jadi di situ kita tambahkan untuk theta 2 sama dengan 120 ditambah 360 sama dengan 480, kemudian theta 3 sama dengan theta 2 ditambah 360 sama dengan 840, kemudian theta 4, theta 3 ditambah 360 sama dengan 1200. Kita berhenti dulu sampai di sini. Apakah ini sudah mencakup kuadran-kuadran yang kita cari atau masih harus dilanjutkan? Jadi sementara kita berhenti dulu sampai di sini. Kemudian akar 3 dari Z-nya dari Z-nya, atau bisa juga saya tulis Z pangkat sepertiga adalah sama dengan 8 pangkat sepertiga, R-nya di akar, kemudian sudutnya dikalikan dengan pangkatnya. Jadi di sini sudutnya 120 dikalikan dengan pangkatnya sepertiga. Jadi sama dengan 2 sudut 40 derajat. Oke, saya tuliskan di sini. Saya tuliskan lagi ya. Untuk Z sama dengan 8 cos 120 derajat ditambah J sin 120 derajat. Yang kita cari adalah akar 3 dari Z-nya atau Z pangkat sepertiganya
harus diketahui ya, kalau menulis pangkat jangan sampai agak ambigu, jadi pastikan Anda menulisnya pangkat ya, agak kecil dan sedikit di atas. Kemudian untuk mencarinya, Z pangkat sepertiga sama dengan R pangkat sepertiga, sudutnya theta dikalikan sepertiga. Jadi kita masukkan nilainya, R-nya sama dengan 8, theta-nya sama dengan 120, kalikan sepertiga, sama dengan 2, sudutnya 40 derajat. Ini untuk kemungkinan pertama yang ada di kuadran 1. Kemudian kita cari kemungkinan selanjutnya, yaitu dengan theta 2 sama dengan, kemudian kita cari selanjutnya yaitu dengan theta 2 sama dengan 120 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 480 derajat. Kita cari kemungkinannya, maka R-nya sama ya, 8 pangkat sepertiga, kemudian sudutnya diganti menjadi 480 derajat dikalikan sepertiga. Diketahui 2 sudutnya adalah 160 derajat, ada di kuadran 2. Kemudian kita cari lagi untuk kemungkinan yang lain, yaitu theta 3. Theta 3 sama dengan theta 2 ditambah 360 derajat sama dengan 480 derajat ditambah 360 derajat. Theta 2-nya sama dengan 840 derajat. Maka akar Z-nya, Z pangkat sepertiganya adalah 2 dengan sudut 840 derajat dibagi 3 sama dengan 2, sudutnya adalah 280 derajat. Di sini kita bisa lihat dia ada di kuadran 4 ya. Jadi kalau misalkan kita cari lagi untuk yang theta 4, apakah dia sudah ada lagi atau ini sudah memenuhi, karena di sini sudah ada, kita sudah punya kuadran 1, kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Theta 4-nya tadi kita tahu 1200 ya, dari theta 3 ditambah 360 sama dengan 840 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 1200 derajat. 1200 derajat kalau misalkan kita bagi 3 atau dikalikan sepertiga, 2 sudutnya 400. Jadi ini sudah melebihi. Jadi yang kita ketahui bahwa 2 sudutnya 400, berarti 400 ini dia sudah melebihi satu lingkaran atau sudah lebih dari 360 derajat. Jadi sudah kembali lagi ke kuadran 1. Jadi karena dia sudah melebihi 360 derajat, atau bisa kita lihat dia sama dengan 40 derajat, kembali lagi ke sini ya kemungkinannya. Jadi kita sudah mempunyai semua kemungkinannya, yaitu kemungkinan yang kita cari ada di sini adalah 2 dengan sudut 40 derajat, kemudian 2 dengan sudut 160 derajat, kemudian 2 dengan sudut 280 derajat. Jadi untuk mencari kemungkinan ini, pastikan sudutnya antara 0 sampai 360 derajat dan tetanya tidak melebihi 360 derajat ya. Jadi tetanya tetap ada di sini. Jadi kalau sudah 360 derajat berarti itu sudah tidak masuk kemungkinan yang kita cari lagi. Jadi yang kita cari tetanya harus terletak di antara 0 sampai 360 derajat. Oke, ini seperti yang jawaban yang kita sudah tulis tadi, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang kita cari ada di 2 dengan sudut 40 derajat di sini. Kemudian 2 dengan sudut 160 derajat, kemudian 2 dengan sudut 280 derajat yang masing-masing ada di kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 4. Oke. Kemudian kalau misalkan kita jadikan 1, semua kemungkinan tadi yaitu 2 sudut 40 derajat Z1 ya.
kemudian 2 dengan sudut 160 derajat, Z2, kemudian 2 dengan sudut 180 derajat. Ya, ini kemungkinan-kemungkinannya jika digambarkan di satu diagram kartesian. Oke, untuk contoh selanjutnya kita coba cari akar 3 dari Z sama dengan 5 cos 225 plus J sin 225 ya. Jadi Z sama dengan 5 cos 225 plus J sin 225 derajat ya. Kita disuruh mencari akar 3-nya, akar 3 dari Z. Jadi saya tulis saja Z pangkat sepertiga sama dengan seperti yang sebelumnya, R-nya di akar, R-nya di akar 5 pangkat sepertiga cos 225 derajat saya tuliskan dalam bentuk polar sederhana ya, langsung saja. Tetanya kalau misalkan di akar berarti dia dikali dengan pangkatnya ya, jadi 225 dikali sepertiga sama dengan sama dengan 1,71, sudutnya 75 derajat. Oke, apakah ini sudah memenuhi semua kuadran yang kita cari? Kita coba ya. Jadi sudut yang sudah ada kita tambahkan 360 derajat sama dengan 585 derajat. Kemudian kita cari lagi sudut berikutnya, sama dengan 945 derajat ya. Kita coba dari 3 ini dulu. Oke, untuk kemungkinan pertama sudah kita temukan bahwa 1,71 sudut 75 derajat ada di kuadran 1. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua ya, 1,71 585 dibagi 3 atau dikali sepertiga sama dengan 1,71 sudutnya 195 derajat. Di sini kita ketahui bahwa ini ada di kuadran 3 ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga sama dengan 1,71 sudutnya 945 dikalikan sepertiga atau dibagi 3 sama dengan 1,71 sudutnya 315 ya. Ini sama dengan kuadran 4. Kalau kita lanjutkan ini akan kembali lagi ke kuadran 1. Jadi kita sudah mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang kita cari, yaitu Z1 sama dengan 1,71 dengan sudut 75 derajat, kemudian 1,71 dengan sudut 195 derajat di kuadran 3, kemudian Z3 sama dengan 1,71 dengan sudut 315 di kuadran 4. Nah, jadi akar-akarnya adalah 3 kemungkinan ini ya. Kalau digambarkan semuanya dalam satu diagram kartesian adalah seperti ini. Jadi Z1 dengan sudut 75 derajat, kemudian Z2 dengan sudut 195 derajat, kemudian Z3 dengan sudut 315 derajat. Dengan penjelasan yang sebelumnya, yaitu kita mencari akar-akar bilangan kompleks dengan kemungkinan di semua kuadran, maka sebenarnya dari situ bisa kita simpulkan kalau misalkan kita mencari akar 2 dari suatu bilangan kompleks, maka sudutnya dari penjelasan sebelumnya dapat kita lihat
polanya ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari akar bilangan kompleks dengan kemungkinan dari segala kuadran, maka bisa dilihat bahwa kita bisa menerapkan mencari akar-akar bilangan kompleks itu dari segala kuadran dengan melihat akarnya. Jadi kalau misalkan kita mencari akar 2, maka sudut-sudutnya akan terpisah sebesar 360 derajat dibagi 2 atau 180 derajat. Misalkan kalau misalkan kita ada kemungkinan Z sama dengan Z1 nya sama dengan misalkan 5 sudut 50 derajat, maka kemungkinan yang kedua kalau misalkan dia adalah akar 2 nya, maka kemungkinan keduanya adalah 5 sudutnya 50 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 5 sudutnya 230 derajat, seperti itu. Atau misalkan contohnya yang kedua untuk akar 3 ya, seperti yang sudah kita pakai sebelumnya. Yang contoh sebelumnya, kalau akar 3 maka sudut-sudutnya akan terpisah sebesar 120 derajat. Dapat kita lihat di contoh sebelumnya bahwa kemungkinannya untuk Z1 adalah 1,71 dengan sudut 75 derajat, kemudian Z2 adalah 1,71 dengan sudut 195 derajat, kemudian Z3 dengan nilai 1,71 dengan sudut 315 derajat. Di sini kita tadi kan mencari akar 3 dari Z ya. Kalau misalkan kita lihat di situ 75 derajat ke 155 derajat jaraknya adalah 120 derajat. Kemudian untuk 195 derajat ke 315 derajat juga kita lihat jaraknya adalah 120 derajat. Jadi kalau misalkan yang dicari adalah akar 3-nya dari Z, maka jaraknya antar sudut itu adalah 120 derajat. Demikian juga kalau misalkan yang dicari adalah akar 4-nya, maka jaraknya antar sudutnya adalah 360 derajat per 4 atau sama dengan 90 derajat dan seterusnya. Oke, sekian untuk akar bilangan kompleks. Silahkan kalau bingung silahkan pertanyaannya dicatat dulu atau bisa dilihat kembali videonya ya agar Anda lebih paham. Oke, sekian, terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya.